Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah subscribe menonton channel Ambulan Responder Surabaya, karena banyak permintaan yang ingin mereview unit ambulan. Jadi mungkin kesempatan sore ini ya, ini karena waktunya sore. Dari sore ini akan saya mereview dan akan dibantu sama rekan-rekan relawan nanti yang lainnya. Kebetulan ini di dalam posko, jadi juga nanti akan saya review juga keseharian rekan-rekan kalau piket di posko PMI. Jadi di posko PMI itu ada 3 shift terbagi per 8 jam. Jadi mulai jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Jam 2 siang sampai jam 10 malam, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Dan itu pun tiap piket shift terbagi menjadi, tiap piket shift 3 personil, 1 driver, 2 personil. Tapi tidak menutup kemungkinan terkadang kalau ada permintaan penambahan unit lagi, yaitu kita akan menambah lagi unit. Jadi kita di sini banyak rekan-rekan relawan terkadang yang standby di sini. Jadi mohon maaf sementara tidak pakai masker karena mereview, jadi supaya lebih jelas suaranya. Oke, kita review langsung. Di PMI memang agak berantakan, mohon maaf. Nah, seperti ini. Kita pakai kamera depan dulu. Ini biasanya kalau kita ada panggilan-panggilan tugas ya dari comment center. Ini alat komunikasi untuk kita kalau panggilan-panggilan tadi. Ini kebetulan jalur linmas. Biasanya kita ada lagi yang di atas jalur dari damkar. Kebetulan masih trouble. Jadi biasanya kalau kita jalur damkar kita memakai ini HT ya. Jadi ini jalur damkar. Kebetulan ini ada masnya yang lagi ini perbaikan HT nih. Jadi nah ini juga driver namanya Elite. Ya, paling gendut sendiri. Nah, di sini banyak HT. HT ini sama sebenarnya, karena berhubung di unit nggak ada Alcom rig, jadi kita pakai HT. Jadi kalau kita tinggal respon aja, tinggal ngambil HT. Kalau memang kebakaran kita ada juga HT juga untuk sistemnya kita direct ya, kita direct. Nah, ini papan-papan ya. Ini untuk penangkapan rekan-rekan piket. Tas sobatnya juga ada, juga sudah ready. Jadi kalau kita sobat tampil tinggal ambil di sini aja. Ya, ini poskonya. Nah, ini Mbak Asisa. Nanti yang akan membantu saya ini Mbak Asisa. Buka maskernya biar tahu. Enggak apa-apa, ini Mbak Asisa. Review unit. Nah, kebetulan ini ada yang istirahat. Nah, seperti ini keseharian yang ada di PMI. Itu namanya Mas Harun, biasa bantu. Nah, buka masker ya biar kelihatan. Nah, Harun. Ini Arya, ini dari UNER. Nah, ini Gena Kasa juga driver, biar kelihatan. Nah, Gena. Nah, ini APD yang ada. Ini memang sekali pakai ya, sekali pakai. Tapi memang ada beberapa yang sehabis kita pakai. Kalau memang itu sifatnya enggak urgent atau tidak level 1, tetap kita taruh di sini dan kita sterilisasi. Ini kereta untuk oksigen ya. Ini perlengkapan rekan-rekan, jaket jadikan 1. Nah, ini bidet ya. Bidet terkadang kita satu tas bidet ada yang terpakai dan yang tidak terpakai kita kumpulkan di sini. Nah, ini oksigen. Nah, di masnya itu lagi sibuk. Oke, langsung aja kita ke review unit Mbak Sisa. Ini kita review untuk unit ambulan PMI. Ini kebetulan terbaru ya, terbaru bantuan dari ini PT Matahari Sakti. Ini juga sama, tidak jauh beda dengan ambulan-ambulan yang respon, tapi ini dikhususkan biasanya untuk kegiatan event-event dan momen-momen tertentu. Ini jenis printer ya, ini memang udah lama. Jenis printer ini juga sama, tidak jauh beda.
Tapi untuk alat-alatnya yang di dalam untuk sementara memang tidak terisi ya, tidak terisi. Jadi kalau di masa pandemi ini mungkin pantry ini dikhususkan untuk pasien ya, pasien COVID ya. Ntar saya buka dulu pintunya. Nah, ini sama, ini dikhususkan. Nah, itu ada pelindung ya, jadi supaya antara pengemudi dan pasien sendiri tidak ada kontaminasi ya. Ini juga ada alat-alatnya juga di sini karena ini memang baru di perbaiki ya, tambahan-tambahan kompartemennya di dalam. Nah, ini khususkan untuk pandemi ini aja. Oke, ini yang jenis printer. Kita tutup lagi. Ini Hilux. Nah, ini sangat gede sendiri ini. Ini bongsor ambulan ini ya. Hilux, ini bantuan dari bantuan sumbangan dari Rotary Club Sabang Jembatan Merah. Ini sama sifatnya, tapi untuk sementara ini kita khususkan untuk evakuasi jenazah ya, jenazah untuk masa pandemi COVID ini ya. Tapi tetap setelah kita lakukan evakuasi jenazah, ambulan ini kita dekontaminasi kembali. Oke, 2 unit ya, 2 unit ini jenisnya APV ya, ini jenisnya APV. Jadi ini yang seringkali mungkin rekan-rekan yang sering lihat ambulannya PMI saat merespon ya, 2 unit ini. Terkadang sih memang kalau memang kita membutuhkan bantuan tambahan unit lagi, 3-3-nya ini juga keluar. Oke, kita langsung review aja dalam kompartemen ya, kompartemen unit. Nah ini biasanya kalau rekan-rekan melihat rekaman saya, ini ada holder. Biasanya saya pakai ini, alhamdulillah saya sendiri juga udah pakai action cam. Jadi terkadang kita pakai 2 ya, pakai 2. Terkadang kita pakai yang di saya sendiri pakai yang di dashcam dan yang di action cam. Terus ini untuk modul unit ambulan kita ada 2 ya. Jadi yang modul bawah ini yang 100 watt ya, ini 100 watt modulnya, dan ini untuk sistem tembaknya. Kalau yang modul ini kita pakai yang 10 watt. Jadi di semua unitnya PMI ya, di semua unitnya PMI kita ada dua modul sirine. Jadi kalau untuk antisipasi kalau saat kita respon atau perjalanan jauh, ada salah satu unit modulnya yang putus, jadi kita masih ada cadangan 1 lagi. Begitu juga dengan lampu ya, lampu kita juga ada lampu grill. Nah, ada lampu grill juga, mungkin ini saya nyalakan juga sebentar, saya hidupkan lampunya. Ini juga ada tip-tipnya juga, tapi kebetulan lagi trouble ini. Oke, mungkin rekan-rekan lihat. Nah, ini lampu ya kan, ini unit APV, ini unit nah, ini lampu dashboard juga, dan ini lampu grill kita. Lampu grill, maaf ada suara HP, saya matikan dulu. Ini lampu grillnya ya. Sama ini unit APV ini juga seperti itu, ada sama juga. Kalau ini bantuan dari HDCI, kalau yang ini bantuan dari Bank Jatim. Oke, ini kita mereview untuk kompartemennya. Jadi langsung kita masuk aja, alat-alat apa aja yang ada di dalam. Jadi untuk sementara saya matikan dulu, ya. Oke. Kelupaan masih nyala.
Dibantu Mbak Aziza ini. Nah, mana Mbak Aziza? Buka maskernya, ngomongnya biar enak. Ntar tak nyalakan lagi lampunya. Oke. Yang belakang buka dulu lampunya, pintunya. Nah. Oke. Ayo Mbak Aziza silakan bantu review apa aja perlengkapan yang sering dibawa. Dari helm dulu. Ini teman-teman di sini ini ya. Agak keras suaranya. Perlengkapan ambulans PMI. Pada dasarnya ambulans PMI ini berbeda dengan ambulans-ambulans yang standar pada umumnya. Di sini kan bedanya apa? Yang pertama kan nggak ada kotak P3K sama monitor, mungkin sama AED juga. Karena di sini memang di sini ini tidak ada untuk tenaga kesehatan. Di sini itu lebih banyaknya itu relawan. Jadi untuk standarnya ya cuman segini aja mungkin untuk ambulans PMI-nya untuk peralatannya. Saya menambahi dari Mbak Aziza ya. Jadi kalau di PMI biasanya rekan-rekan bisa melihat kompartemen ambulan yang lain. Di sini biasanya ada untuk perlengkapan monitor-monitor di sini, di sisi ini seperti ada lemari kan. Kalau di PMI memang tidak ada. Karena keseharian kita yang berangkat memang murni rekan-rekan relawan ya. Jadi rekan-rekan relawan, karena kalau ada monitor, mungkin ada AED, itu memang harus orang-orang yang bersertifikasi. Tapi rekan-rekan PMI juga terkadang juga sudah ikut pelatihan dari BTCLS, tapi tetap kita menjaga karena sistem regulasinya berkaitan dengan penanganan atau berkaitan dengan sistem yang ada di PMI sendiri. Jadi kita pure yang berangkat dari rekan-rekan relawan sendiri. Oke, ini Mbak Aziza, helmnya gunanya untuk apa Mbak? Ini yang pertama. Kok aneh ya, biasanya kalau rekan-rekan dari PMK jelas ada helm kan ya? Nah ini ambulannya PMI kenapa? Kenapa ini kok khusus ada ambulans helmnya? PMI ada helmnya, kenapa? Ini tujuannya untuk melindungi atau APD untuk kepala jika terjadi semisal kejadian kebakaran. Pun halnya kalau semisal ada kejadian kecelakaan kerja seperti itu. Tuh, jadi sifatnya untuk first aid atau safety rekan-rekan ya? Atau memang digunakan untuk kalau rekan-rekan ndak ingin pada saat naik ambulan kepalanya terbentur entah apa, mungkin seperti itu juga bisa jadi. Ya, saya tanya Mbak Aziza udah berapa kali kebentur kepalanya? Berkali-kali saudara ya, ini Mbak Aziza udah berkali-kali sebagai APD di dalam ambulan. Ya, jadi kita upayakan ini memang tersedia, tiap unit ada. Jadi kita tidak tahu sehari-hari setelah dari respon kecelakaan terkadang kita juga dimobilisasi untuk respon ke kebakaran ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke, terus ini Mbak Aziza, apa namanya Mbak Aziza? Ini bisa pindah sini Mbak Aziza, lebih enak. Nah, ini Mbak Aziza. Bisa terangkan untuk tabung oksigennya Mbak Aziza? Iya, di sini ada tabung O2. Biasanya di pergantian shift atau mau ada kejadian dicek dulu biar supaya pas waktu kejadian itu enggak habis oksigennya. Soalnya kan pasti setiap kejadian kan ada yang membutuhkan oksigen, dan ini biasanya untuk maskernya di sini itu biasanya langsung dibuang sekali pakai gitu. Maskernya dibuang sekali pakai. Itu kok enggak dibuang, Mbak? Iya, ini mungkin lupa. Oke, enggak apa-apa. Itu memang keseharian kita sehari-hari tetap dibuang ya. Iya. Tetap dibuang. Oke. Kita pindah ke belakang dulu Mbak Aziza. Sebentar sebelum masuk, ini ruang istirahat rekan-rekan. Maaf berantakan juga karena sifatnya juga terlalu banyak rekan-rekan ya. Jadi, oke Mbak Aziza. Iya. Nanti ini ada berangkar di sini ya. Nah, ini berangkar. Berangkar gunanya untuk tempat tidur sih untuk pasien ya. Semisal pasiennya tidak seberapa parah, mungkin bisa istirahat di ambulan sambil menunggu keluarga gitu. Kemudian di bawah sini, mana bawah mana Mbak? Sini. Lihat, tak lihat dulu. Oke, bisa dikeluarkan Mbak. Itu namanya apa Mbak? Ini ada scoop stretcher. Scoop stretcher. Gunanya untuk apa kalau Mbak Aziza? Alat bantu untuk memindahkan pasien. Alat bantu untuk memindahkan pasien. Sebenarnya ada dua alat bantu untuk memindahkan pasien. Ada scoop ini sama LSP. Kalau LSP ini digunakan sewaktu jika untuk pasiennya itu mengalami cedera spinal atau cedera tulang belakang. Gitu. Cedera tulang belakang. Ada lagi Mbak yang bisa direview? Terus, itu? Yang hijau-hijau itu apa Mbak? Ada yang hijau-hijau. Ini sama kayak yang di posko tadi. Ini namanya bidai. Di dalamnya ada bidai.
ada beberapa ukuran, mulai dari ukuran tulang kering, satu lengan, kemudian satu kaki sama satu badan gitu. Biasanya pun kalau pergantian shift juga dicek, soalnya kenapa diusahakan semua ukuran bidai pun harus ada gitu. Untuk pergantian shift memang wajib untuk pengecekan alat. Wajib. Nah, gunanya Semisal ada pengurangan, ada kekurangan kan kita nggak tahu ya di shift sebelumnya dipakai atau tidak kan. Kalau dicek bisa tahu ada pengurangan, kalaupun ada pengurangan bisa ditambah gitu. Oh gitu. Siapa lagi yang bisa direview? Terus, Bentar Mbak, ini saya tanya. Biasanya kalau kita lihat ambulan itu kan khusus untuk ada 3 jenis ya, 3 jenis. Ambulan penanganan gawat darurat, ambulan transportasi, dan ambulan jenazah. Tapi terkadang ambulan PMI sering enggak mengangkut jenazah? oh sering. Sering. Nah, kalau kita lihat ini tadi sudah direview tuh data sobat. Saya penasaran, ini ada tempat duduk kan? Ya, ini Nah, tempat duduk. Itu dalamnya apa aja Mbak kalau bisa dilihat? dalamnya di sini ada perlengkapan. Nah, ada perlengkapan apa aja bisa dibuka? Bentar. Nah, ini saya bantu ya. Saya bantu buka. Bentar. Nah, Di sini ini. ada kantong jenazah. Nah, kantong jenazah. Ada beberapa kantong jenazah, soalnya kan kita jaga-jaga ya. Terus ada juga Ini jas hujan ya kalau hujan. nggak salah ya. Semisal Jas hujan. semisal nanti cuacanya lagi musim hujan, jadi kan enak. Biasanya satu unit ambulan ada berapa kantong jenazah Mbak Aziza? Minimal 2. 2. Iya minimal. Nah, seperti kejadian kemarin yang di Blawuran itu kita sampai 5 jenazah yang korban kebakaran. Oke, terus ini sehari-hari Mbak ya. Tapi kalau dalam musim pandemi ini ada enggak alat-alat tambahan lagi? Ini karena di musim pandemi ini ya ada tambahannya di sini. Ini biasanya sih handskun memang APD biasa di sini. Memang diperlukan sehari-hari ya. Terus biasanya di sini juga ada masker, cuman ini lagi belum diisi aja maskernya. Gitu. Terus di sini biasanya juga ada hand sanitizer. Hand sanitizer ada tadi di depan kelihatannya Mbak. Oh iya. Terus untuk Ini apa Mbak? Saya tahu. Kuning ini enggak, yang kuning ini apa ini? ini sampah untuk apa? APD atau apa Mbak sih? Sampah dari perlengkapan yang sudah Oh, dipakai iya. rekan-rekan mungkin ya. Iya, sampah dari perlengkapan Seperti yang kasa, dipakai. seperti apa. Terus saya tanya Mbak, untuk sampah ini apakah dibuang di tempat sampah atau dibakar atau gimana? Untuk sampah-sampah ini. Gimana Mbak Sisa untuk sampah-sampah ini, masa dibuang di tempat sampah karena kan juga banyak virus-virus atau bakteri-bakteri, mungkin bisa dijelaskan juga. Oh enggak, di sini semisal sudah dari respon dari kejadian berangkat itu langsung untuk sampahnya dibuang dibakar. Oh dibakar, Iya. dibuang Terus dan dibakar. dibakar. Oh gitu, oke. Terus itu Mbak, Terus kemudian ini di bawahnya ini ada perlengkapan khusus untuk karena masa pandemi ini. Ini ada hazmat. Hazmat. Terus ini juga ada Face face shield. Yang merah itu apa Mbak? Ini headblock. Headblock gunanya untuk apa? Gunanya sih biasanya ditaruh di sini ya. Ini untuk fiksasi kepala. Oh gitu. Jika ada apa namanya trauma pada kepala sama cedera spinal gitu. Jadi ini sistemnya tidak paten ya? Iya. Kasus kalau untuk headblock, jadi melihat Iya. tinggal melihat posisi Melihat kasusnya dulu. kasusnya. Oke. Jadi headblocknya memang tidak terpasang ya, tidak terpasang karena tinggal melihat kasus yang ditangani dulu. Kalau memang untuk kasus sifatnya urgent baru akan dipasang di sini. Ini sebagai tambahan aja ya. Jadi masa pandemi memang agak terlihat apa ya, terlalu penuh unit yang ada di sini karena memang sifatnya tambahan aja. Kita ada hazmat, kita ada face shield, itu juga apa yang kuning-kuning itu Mbak, bisa dibuka. Nah, ya Handphone panjang. latex itu ya, seperti kaos tangan karet ya. Jadi untuk safety rekan-rekan juga tambahannya. Jadi sifatnya tambahan aja ya, tambahan aja. Terus ini Mbak kelihatannya apa? Saya penasaran ini. Oh, di sini biasanya ada
Nah, ini masker sama nasal. Ini sifatnya untuk yang dioksigen ini tadi. Jadi kita memang ini baru ya, mungkin rekan. Jadi ini memang setelah penanganan tadi memang belum terbuang rekan-rekan karena sifatnya masih pergantian piket, dan kebetulan sore ini Mbak Aziza yang piket, jadi memang belum dibuang ya, belum dibuang. Jadi habis ini akan dibuang Mbak Aziza. Iya. Ya. Nah, ini juga dibantu Mbak Fitri. Mana Mbak Fitri? Sini. Nah, tuh Mbak Fitri tertawa, ini juga sering ikut respon juga. Ini dari Perti mana? Unusa. Ini sering Mbak Fitri juga bantu rekan-rekan relawan juga di sini. Nah, jadi ini seperti ini ya, rekan-rekan di dalam unit hampir sama, setiap unit juga hampir sama seperti ini ya. Ini mungkin kita buka juga, bentar. Nah, sama juga, tidak jauh beda. Nah, ada helm ya, sama kan, tidak ada perbedaan juga. Ini kita buka juga, ada kantong jenazah, sama kan. Ini Mbak Aziza, ini saya tertarik dengan ini Mbak Aziza. Ini gunanya apa ini? Nah, body splint kit ini untuk apa Mbak Aziza? Dulu ini body splint kit. Oke. Ini alatnya Mbak Fitri tertawa aja itu Mbak Fitri. Sini Mbak Fitri. biasanya digunakan jika nanti ada kejadian atau musibah, semisal ini kecelakaan pada mobil yang pasiennya itu terjepit. Gitu. Jadi untuk alat evakuasi juga sekalian untuk melindungi bagian tulang belakangnya. Tulang belakang. Oke. Jadi setelah dipasang collar brace, pasang body splint kit, baru nanti kita evakuasinya pakai LSD. Oke, pakai LSD. Mungkin Mbak Fitri bisa bantu Mbak Aziza. Loh, Mbak Fitri lari nih, kemana malu Mbak Fitri ini. Ya, jadi seperti itu rekan-rekan. Kemarin jadi kalau dibilang ambulannya PMI memang sangat sederhana ya, alat-alatnya memang tidak selengkap ambulan standar ya, standar. Mungkin rekan-rekan kalau lihat di luar negeri sampai ada LCD monitor untuk detak jantung, AED juga, karena sifatnya kita di sini yang bergerak setiap hari yaitu relawan ya. Namanya chamber ya, ini chamber. Nah, nanti kita akan dibantu oleh ini. Nah, nama siapa Mas? Kena. Nah, buka dulu biar. Nah, tetap nanti kita sama Mbak Aziza. Nah, ini Mbak Aziza udah pakai APD. Nah, ini biasanya kalau kita di kebakaran ya, rekan-rekan terkadang memang memakai ini sepatu. Nah, ini memang sepatu khusus di kebakaran, dan mungkin ini Mas Gena sendiri punya sendiri ya. Ini milik pribadi. Jadi kemana-mana tetap dipakai ini. Oke Mas Gena, Mbak Aziza bisa di review gunanya apa? Kok ini ada tiga bilik ya, 3 chamber. 3 chamber ini gunanya untuk apa aja? Nah, kebetulan ini memang kosong ya, karena memang alhamdulillah beberapa hari ini panggilan dari PMI sendiri khusus untuk pasien COVID ataupun korban yang meninggal atau evakuasi jenazah juga tidak semeningkat saat pandemi dulu ya, awal-awal pandemi 5 mulai bulan apa kemarin? Maret sampai Agustus itu banyak-banyaknya evakuasi. Oke Mas Gena, Mbak Aziza, mungkin bisa diterangkan ini chamber yang nomor 1 ya? Iya. Oke, ini chamber nomor 1 gunanya untuk apa chamber yang nomor 1 ini? Chamber nomor 1 ini untuk klorin. Jadi klorin itu untuk membunuh kuman-kuman yang menempel di tubuh kita. Tubuh atau pakaian? Pakaian. Oke. Ini udah ada itu tulisannya, tidak kelihatan, ini klorin. Oke kan? Nah, ini kita masuk ya. Kita masuk, alhamdulillah kosong ini. Nah, ini pompanya. Masuk. Nah, ini untuk apa ini? Alat semprotnya Mas ya, yang di atas ini. Untuk semprot, jadi merata ke seluruh ini badan. Ada 1, ada 2, ada 3. Atas ada lagi mana? Oh ya, ini 4, 5. Mana 5? Bawah 5, 6, 7. 7. Jadi tiap satu chamber ini ada 7 alat semprot ya, 7 alat semprot. Nah, ini dari luar. Di sini apanya Mas? Ini Hijau untuk start stopnya. Jadi startnya di sini, start nanti sini. stopnya di ujung sana. Oke.
start stop ini sifatnya klorin isinya ya. Jadi klorin memang untuk mematikan atau membunuh kuman. Saat rekan-rekan habis memakai hazmat tetap harus masuk di sini dulu, semua juga terpakai. Masuk di sini berapa menit Mas? Masuk di sini kira-kira sekitar 5 menit. 5 menit nggak sampai, sekitar 2 sampai 3 menit. Sampai 3 menit. Jadi sifatnya di sini 3 menit atau masuk di dalam tong ini Mas rekan-rekan, atau duduk gimana? Berdiri, kakinya saja yang dimasukkan situ. Kakinya dimasukkan, gunanya untuk apa? Karena di sini juga udah ada cairan klorin ya. Ini memang beberapa hari tidak terpakai ya, memang harusnya ini dibuang. Mungkin rekan-rekan sudah kelelahan ya. Jadi memang harusnya masuk sini dibuang. Rekan-rekan masuk sini berendam, hitungannya berendam di sepatunya ya. Sepatunya yang direndam. Berendam sepatunya sambil di sini memutar atau berdiri biasa Mas? Berdiri sambil memutar biar Berdiri merata. sambil memutar 360 derajat ya, masuk ke sini. Oke, kalau setelah masuk ke sini selama 3 menit apa yang harus dilakukan rekan-rekan Mas Gena? Setelah itu di luar dulu, jadi didiamkan dulu selama 5 menit. Oke, setelah masuk ke chamber yang satu ini berarti rekan-rekan lewat Keluar. ini Mas ya. Iya. Lewat ini berarti duduk di sini dulu. Duduk di sini Istirahat selama 5 menit. 5 menit. Ya, gunanya istirahat 5 menit supaya kuman-kuman itu tambah mematikan atau memang kuman-kumannya tambah mati. Klorinnya biar bekerja dulu. Nah, betul 5 menit. Setelah 5 menit baru masuk ke chamber yang kedua. Chamber kedua. Nah, chamber yang kedua ini sebenarnya sama chamber yang kedua ini sifatnya ya. Bentuknya sama. Bentuknya sama, tidak jauh beda, juga 7 titik untuk semprotan. Chamber yang kedua ini isinya apa Mas Gena? Chamber kedua ini sabun. Sabun. Jadi untuk membersihkan sisa klorin yang tadi masih nempel di tubuh, dibersihkan pakai sabun itu tadi. Pakai sabun tadi. Itu chamber yang kedua. Ya. Sama juga 3 menit atau gimana? Kalau ini sebenarnya ada timernya, jadi Ada timer. sampai mati, semprotan nanti mati, itu berarti sudah cukup Otomatis. otomatis. Tapi untuk otomatisnya dibuat berapa menit Mas Gena biasanya? Ada 1 menit? Sekitar 2 menit. 2 menit ya. Sekitar 2 menit. Jadi setelah masuk di chamber yang pertama ini, kurang lebih 3 menit, rekan-rekan istirahat di luar. Saya ulangi lagi, di luar selama 5 menit. Setelah itu masuk ke chamber kedua yang isinya yaitu berupa sabun ya. Sabun di sini paling enggak 2 menit karena ini sifatnya udah ada otomatis relaynya. Nah, seperti di sini pengaturan. Nah, ini udah ada relaynya. Jadi sifatnya 2 menit. Kalau air ini mati sendiri berarti rekan-rekan sudah bisa melewati chamber yang kedua. Masuk ke chamber yang ketiga. Chamber ketiga ini sama juga. Kalau kita lihat bentuknya beda ya. Itu ada selambungnya yang transparan. Nah, ini selambungnya transparan. Untuk yang chamber ketiga ini apa Mas Gena isinya? Untuk chamber ketiga ini air bilasan, air buat bilas. Oh, air bilasan setelah dari chamber 1, chamber 2, chamber ketiga air Ya. bilasan gitu. Oh, gitu. Bilas. Ya, kita masuk dulu ya. Nah, masuk dulu, ini beda, ini air bilasan ya. Oh, ini sifatnya seperti shower ya. Ada tekanannya kalau yang ini. Oh, ini ada tekanannya. Ini sama berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini. 6. Enam. Nah, ini 6. Oke, ini memang udah kurang lebih hampir 1 bulan ini tidak terpakai ya. Karena memang alhamdulillah kegiatan PMI tidak sepadat dulu waktu awal-awal pandemi. Nah, yang jadi pertanyaan Mas Gena, sebentar, ini tabung, ini maaf, ini tandon ya sampai tabung. Tandon air. Nah, ini pompanya ada di bawah, ini tandon air. Nah, ini tandon airnya. Oke. Terus setelah dari sini Mas Gena apa yang dilakukan rekan-rekan? Yang dilakukan melepas APD. Melepas APD seperti apa Mas? Mungkin bisa dibantu untuk menguraikan Mbak Aziza, bisa dibantu? Nggak apa-apa sama Mas Gena. Sebenarnya di sini harusnya ada tong sampahnya. Jadi ada Tong 2 tong sampah. sampah. Oke. Untuk yang alat bukan sekali pakai, APD bukan sekali pakai, sama yang khusus sekali pakai kayak hazmat dan lain-lain itu sekali pakai. Oke. Jadi saya perjelas lagi. Memang saya sendiri juga sering melakukan. Di sini ada dua tempat sampah. Biasanya di Mbak Aziza berdiri ini ada 2 tempat sampah, yaitu satu untuk alat yang sekali pakai dan yang satunya memang terkadang alat yang tidak sekali pakai. Itu seperti helm ya, atau kacamata goggle, mungkin sepatu juga dijadikan satu. Kenapa enggak kita taruh di sini? Ya mohon maaf, terkadang karena memang kalau sore sini kan enggak ada pengamanan di sini. Enggak ada pengamanan. Jadi terkadang kita antisipasi aja, kadang-kadang
takut hilang. Nah, ini sifatnya ya. Ini yang apa? Ini yang Sekali infeksius, pakai. ini yang sekali pakai. Iya. Jadi dimasukkan di sini semua Mas ya. Iya. Nah, ini saya pegang karena sifatnya udah disterilkan sama rekan-rekan tadi. Ya, ini. Nah, ini sekali pakai. Kalau sudah di sini ditaruh di mana Mas Gena? Kalau di sini setelah yang sekali pakai langsung dibakar. Langsung dibakar. Oh, yang di tong Ya, tempat pembakaran. tertutup itu ya. Ya. Oh, untuk rekan-rekan yang membantu apakah tetap memakai APD Mas? Semua yang membantu dalam sterilan tetap pakai APD. Tetap pakai APD ya. Jadi kita Ya. sifatnya rekan-rekan tetap memakai APD semua. APD semua ya. Kebetulan Mbak Asisa ini sudah bekerja. Jadi memang selama pandemi ini bukannya tidak aktif karena dia sudah fokus di bekerjanya. Jadi kebetulan saat ini lagi apa ya, off ya? Oh, Lagi off. Nah, saya penasaran ini untuk apa Mas Gena? Ini untuk sterilisasi ambulan. Nah, ini untuk sterilisasi ambulan. Jadi kalau ambulan saat rekan-rekan masuk ke chamber 3 ini untuk penyemprotan ambulan. Ya, ini untuk disemprotkan di ambulan. Di luarnya aja atau dalamnya aja Mas? Dalamnya juga. Dalamnya juga. Kalau boleh tahu isinya ini apa Mas? Ini isinya tepol. Tepol. Oke, ini ya khusus sterilisasi ambulan. Jadi sudah ada. Ya, ini untuk yang dalam. Jadi untuk yang luar dicuci seperti mobil biasa, cuci pakai sabun. Nggak pakai klorin dulu Mas? Tetap pakai klorin awalnya. Awal pakai klorin, oke. pakai klorin. Jadi sebelum rekan-rekan ambulan datang masuk sini, masuk di halaman ini ya, saya perjelas. Jadi ambulan pada saat masuk di dalam ini mungkin di video-video saya yang terdahulu sudah sering rekan-rekan melihat sterilisasi ya. Jadi langsung masuk ke 3 bilik ini, 3 bilik ini, dan ada rekan-rekan juga yang mensterilkan ambulan. Itu pun tetap juga memakai APD karena sifatnya itu wajib. Nah, sifatnya wajib. Nah, setelah ini baru APD kita bakar. Dibakar di mana, Mas? Itu ada tong. Nah itu tempat pembakaran khusus APD ini ya. Kita bakar di sini. Ini sifatnya. Nah, kita bakar di sini untuk APD-nya. Ini memang sudah penuh APD semua. Hampir keseluruhan APD, cuman kadang ada kertas, ada lain-lain gitu. Oke. Terus ini nanti ada yang buang lagi? Ada, petugasnya ada yang buang lagi. Ada yang buang pengolahan. lagi, oke, pengolahan. Sebagai tambahan, jadi setelah rekan-rekan melakukan dekontaminasi, setelah datang dari posko, depan kantor tadi, masuk 3 bilik chamber, desinfektan pertama, kedua yaitu penyucian dengan sabun, 3 pembilasan dengan air, setelah itu ada pemilahan antara pakaian yang sekali pakai dan pakaian yang bisa dicuci lagi. Jadi masker, handscoon dan sebagainya yang bisa sekali pakai akan disendirikan, dan seperti sepatu, helm, face shield atau kacamata goggle disendirikan juga. Nanti untuk yang bisa dibersihkan akan diberikan dengan rekan-rekan yang lain. Untuk pakaian yang sekali pakai akan dibakar di tong tadi. Jadi setelah itu baru rekan-rekan membersihkan diri dengan mandi. Setelah mandi, keluar dari kamar mandi akan dilakukan penyemprotan lagi dengan alkohol kurang lebih 70%. Kita juga ada alatnya, penyemprotan lewat dengan alkohol tadi. Setelah itu rekan-rekan bisa beristirahat atau menunggu panggilan kembali. Nah, seperti itu keseharian rekan-rekan dalam tahap masa-masa pandemi ini. Seperti ini markas PMI Kota Surabaya. Ini memang bangunan Belanda ya. Kalau rekan-rekan melihat ini struktur bangunannya memang udah bangunan Belanda. Nah, itu ada memang repeater tapi memang sudah tidak terpakai ya. Mungkin kalau rekan-rekan melihat video saya keluar dari unit ya. Ya, ini kita dari sisi luarnya seperti ini, dalamnya ya. Dari seperti ini. Nah, ini bangunan lama memang. Kalau di Kota Surabaya memang bangunan-bangunan lama seperti ini memang harus dilestarikan. Nah, ini pintu, dalamnya itu ruangan dari pengurus ya. Kalau memang ada tamu-tamu mau mengurus untuk permintaan atau hal-hal yang lain, masuknya lewat sini. Nah, ini bantu Mbak Asisa, kita masuk lagi ke dalam. Nah, ini lorong ya.
Ini lorong masuk seperti biasa. Karena kan kalau melihat struktur bangunannya memang peninggalan zaman Belanda kan. Nah, ini lihat. Jadi unit ambulan kita memang ada 6 ya. Saya ulangi lagi, ada 6. Untuk APV ada 3 unit. APV ada 3 unit. APV ada 3 unit. Satu dari ada Hilux, 1 Panther dan 1 Grand Max. Memang Grand Max-nya khusus sore ini masih ada kegiatan yang lain. Nah, mungkin rekan-rekan juga melihat situ kok ada Dorcas ya, atau roda 3. Itu memang saat pandemi dulu dilakukan untuk melakukan penyemprotan ya, dilakukan penyemprotan. Oke, kita masuk lagi ke posko. Ini saya review lagi, ini tempat istirahat tidurnya rekan-rekan di posko. Ini kalau dia tiket. Sebenarnya kalau tempat istirahatnya rekan-rekan ada di atas. Nah, itu kamar, di atas itu ada kamar. Itu untuk tempat tidur rekan-rekan. Ini aula. Biasanya tempat-tempat melakukan pelatihan ada di sini. Kebetulan memang ada kegiatan, jadi banyak motor yang terparkir di sini. Makasih itu tadi review ya, karena banyak kemarin yang meminta, Mas bisa review enggak untuk unit ambulan. Memang ambulannya PMI tidak secanggih, tidak selengkap dari unit yang lain, karena kita juga yang bergerak yaitu rekan-rekan relawan sendiri yang mayoritas orang awam tapi sudah terlatih ya. Mungkin sebelum kita akhiri video ini, kita akan ngobrol sebentar dengan rekan-rekan relawan yang ada di sini. Mungkin kita meminta pengalaman-pengalaman apa, tujuan apa rekan-rekan itu menjadi seorang anggota relawan PMI, tujuannya dan pengalamannya. Oke, kita mulai dulu dengan Mbak Aziza ya. Aziza tadi yang membantu saya mereview ambulan. Mbak Aziza masuk PMI tahun berapa, Mbak? Tahun berapa ya? Waktu saya masih kuliah semester 2, kira-kira 2017. 2017. Oke, sekarang saya tanya Mbak Aziza, sekarang udah kerja di mana? Sudah kerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit Ibu dan Anak. Mbak Aziza ini basicnya perawat atau bidan? Saya bidan. Oke, Mbak Aziza ini basicnya bidan. Kok ingin bergabung dengan PMI itu karena apa, Mbak? Dulunya sih karena saya dulu ini mantan anak PMR. Jadi kan di PMR kan pasti diberi ilmu tentang kepalang merahan dan pertolongan pertama. Nah, maka dari itu saya ingin melanjutkan untuk mendalami pertolongan pertama di PMI Kota Surabaya. Oke. Yang sensasi apa yang Mbak Aziza rasakan selama mengikuti kegiatan PMI mulai awal di kelas dasar sampai sekarang Mbak Aziza sudah bekerja di salah satu rumah sakit swasta Surabaya? Apa yang didapat Mbak Aziza dan pesan-pesan Mbak Aziza untuk rekan-rekan relawan yang lain dan pesan-pesan Mbak Aziza untuk masyarakat yang ada di Kota Surabaya, Pak? Memang dari awal kan kayak apa ya, mungkin untuk basic pertolongan pertama kan memang awalnya kan saya masih belum tahu tentang seluk-beluk pertolongan pertama. Nah, pun halnya di PMR pun saya pun ini ikut PMR aja masih masuk enggak. Jadi untuk ilmunya masih belum terserap penuh di otak saya. Nah, selama mulai dari saya ikut di kelas PMI, terus pengabdian sampai saya menjadi anggota PMI, saya merasakan banyak perubahan mulai dari mental, pengetahuan, kekeluargaan, solidaritas, itu ada semua di sini gitu. Pengalaman atau tugas yang menurut Mbak Aziza paling berkesan, paling menggugah hati Mbak Aziza itu apa? Pengalaman kegiatan selama respon, kasusnya apa? Ini sih, kalau saya sih memang basicnya penakut. Jadi waktu itu saya dapat respon untuk kejadian laka atau 33 itu
untuk korbannya sudah meninggal dunia dan untuk badannya tidak ini ya, Tidak utuh. lagi. Oke, Jadi itu tantangan buat saya, dan pun saya juga harus memberanikan diri juga gitu. Terus untuk pesan-pesan untuk rekan-rekan relawan PMI khususnya di Kota Surabaya maupun di wilayah Kota Surabaya atau rekan-rekan PMI se-Indonesia, pesan-pesannya apa? Untuk semua relawan khususnya PMI Kota Surabaya ataupun PMI se-Indonesia, tetap semangat. Ini perjuangan kalian, masyarakat membutuhkan kalian. Kalian luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Mbak Aziza. Tadi Mbak Aziza, sekarang Mbak Fitri. Oke. Oh, malu-malu ini Mbak Fitri. Nah, itu Mbak Azizanya. Mbak Aziznya kehausan nih kelihatannya Mbak Azizanya ini. Langsung minum, minumnya. Oke Mbak Fitri, perkenalkan dulu namanya. Nggak usah alamat, nanti bahaya kalau alamat nanti. Kalau alamat nanti bahaya di sini, ya. Nanti langsung banyak yang ke rumahnya Mbak Fitri nanti. Oke, perkenalkan Mbak Fitri, namanya siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Fitria Ratnasari, biasa dipanggil Fitria. Kurang kenceng Mbak suaranya biar masuk. Biasa dipanggil Fitria atau Oke, Fitri gitu ya kalau di Fitri. PMI. Terus asal unitnya dari UNUSA, dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Unusa. Oke, Mbak Aziza ini kuliah di Unusa. Maaf Mbak Fitri, sampai saya lupa Aziza terus. Mbak Fitri kuliah. Kuliah. Oke, jurusannya apa Mbak Fitri? Perawat. Perawat, berarti masih kuliah. Masih kuliah. Semester berapa? Semester 9 sekarang. Semester 9. Ini ceritanya mau menikah, mau lulus ya. Ya, sampai mau menikah, keliru saya, maaf. Oke, Mbak Fitri, terangkan tujuannya masuk ke apa? KSR atau masuk ke menjadi relawannya PMI itu apa? Terus cita-citanya utamanya itu ingin menjadi apa? Manfaatnya Mbak Fitri ini masih kuliah dan ikut bergabung di UKM ya, UKM KSR PMI itu ada manfaatnya enggak? Dan pesan-pesan untuk relawan-relawan yang ada di Kota Surabaya atau relawan se-Indonesia. Bisa langsung Mbak. Basicnya kuliah di keperawatan. Basicnya kuliah perawatan. PMI ini kan penanganannya tentang kegawat daruratan kurang lebih kan sama dengan ini yang saya pelajari setiap harinya di kampus. Jadi untuk nambah pengalaman aja sih, kan kalau kuliah kan masih materi saja, tapi kalau di PMI kan kita sudah melakukan apa yang ada di lapangan gitu. Jadi sebelum kita jadi perawat kita sudah sudah pernah melakukan itu di lapangan gitu. Jadi Ini menambah kapasitas dan mencari pengalaman gitu ya. Mencari jodoh enggak Mbak Fitri? Tertawa. Terus itu Mbak, tugas yang paling berat, tugas yang paling menantang, tugas yang paling berkesan ada enggak selama menjadi relawan ini? Sebenarnya banyak sih kalau Satu aja yang paling berkesan, menantang apa? Yang paling menantang apa ya? Waktu itu kejadian, waktu itu sama-sama Mbak Aziza. Oh, sama Mbak Aziza. Ya, sama Mbak Aziza di daerah Duku Pakis kalau nggak salah. Di Oh, yang naik gedung itu ya, yang naik yang atap itu, evakuasi ya, pekerja. evakuasi pekerja Kecelakaan yang- kerja itu ya. Yang jatuh dari atap itu kan. Itu dari lantai berapa sih? 7 ya. Nah, 7 rekan-rekan dari bisa lantai lihat 7. sendiri kan, bisa dengar Jadi, sendiri. Evakuasinya mulai dari rooftop sampai ke lantai 3 kalau nggak salah waktu itu. Ya, dokumentasinya saya juga Untuk- lihat kok, rekamannya lewat atap itu Iya, kan. iya, Siang itu. hari juga. Oke. Itu masih awal Januari kemarin kalau nggak salah. Awal Awal Januari. Di bawah aja mas. Bisa mendengar sendiri pengakuan dari biarpun seorang sosok perempuan ya, relawan perempuan, tidak ada perbedaan kalau di PMI, tetap harus bisa fighter ya di lapangan ya. Terus bisa. Karena apapun yang terjadi menjadi relawan pada saat tugas sudah, apapun yang terjadi monggo silakan itu dilaksanakan. Pesan-pesan untuk rekan-rekan yang lain Mbak Aziza, untuk relawan PMI Kota Surabaya. Maaf Mbak Aziza lagi. Terus Rek. Iya, ini di memori saya Mbak Aziza terus ini, maaf. Kangen sama Mbak Aziza. Maaf mamanya yang di rumah ya kok Aziza terus tadi ya. Mbak Fitri apa Mbak Fitri? Pesan kesannya apa ya buat relawan di Surabaya? Ya itulah. Kalau di PMI nggak kenal laki-laki atau perempuan, tugasnya di sini sama, statusnya sama, hak dan kewajibannya juga sama gitu. Jadi untuk nambah kapasitas itu personal aja sih. Terus apa Pak? Personal. Apalagi ayo.
Terus itu pesan-pesan untuk relawan PMI yang ada di seluruh Nusantara apa? Tetap semangat buat teman-teman semuanya gitu. Terus jangan patah semangat, kita bergerak di bidang kemanusiaan. Terus harus ikhlas. Harus ikhlas. Oke, terima kasih Mbak Fitri, semangat terus. Sekarang ini yang paling gendut sendiri ini. Oke, perkenalkan namanya siapa Mas? Namanya sudah di sini tadi bisa dibaca. Namanya Iya, Elit. ini namanya Elit. Oke. Driver. Mas Elit ini bergabung di PMI mulai tahun berapa Mas? Saya bergabung di PMI mulai tahun 2015. 2015. Sehari-hari di PMI apa? Sebagai apa Mas Elit? Relawan Kalau juga? tugasnya ya semuanya di PMI sebagai relawan, tapi saya punya spesialisasi sebagai driver ambulan juga ya. Driver. Apa khusus driver aja? Ya enggak, di PMI kan tidak. Driver punya keistimewaan, juga bisa belajar first aider, belajar yang lain juga gitu. Berarti sebagai seorang driver itu wajib bisa first aider? Dikatakan wajib, harus Mas, harus. Jadi driver tidak hanya driver, jadi kalau nyopir tapi tidak tahu kelengkapan ambulan, tidak tahu penanganan, ya nggak mungkin. Oke. Iya. Terus tujuannya dulu ingin bergabung dengan PMI, kenapa Mas Elit? Ya, sebaik-baiknya manusia itu menjadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Sebaik-baiknya manusia. Oke. Jadi saya bergabung menjadi relawan di PMI, ingin ya membaktikan sisi manusia untuk manusia. Sisi gitu. manusia. Terus selama kegiatan Mas Elit sebagai driver ya, spesialisnya driver, yang paling berkesan, yang paling menyentuh hati Mas Elit itu apa? Saat Kalau kegiatan apa? berkesan itu ngevakuasi teman sendiri. Ngevakuasi teman sendiri. Gitu. Ada kejadian Mas? Oh Ngevakuasi? iya, jadi ada salah satu teman, kebetulan juga relawan PMI juga, Ya. yang kecelakaan waktu itu dia tertimpa pohon di jalan raya. Ya memang nggak bisa dipungkiri ya, sebagai manusia kalau sudah ketemu keluarga, teman, orang yang kita kenal, emosional kita pasti berubah. Dan kebetulan itu teman baik, udah kayak saudara. Dia jadi pasien, kita harus evakuasi. Ya sempat hilang fokus lah sedikit. Tapi ya dengan pengalaman, dengan pengetahuan, dengan keahlian kita yang terus diasah di PMI, kita bisa lalui itu. Biarpun kita personil PMI juga bisa ya terkena musibah di jalan. Oh bisa? iya pernah, ya harus, ya bukan harus sih, ya bisa saja. Bisa saja, musibah ya? itu bisa menimpa siapa saja. Oh gitu. Oke ya. Jadi jangankan rekan-rekan merasa sudah menjadi anggota relawan PMI pasti tidak akan kena musibah enggak. Oh, Ini tadi jangan, contoh kita dari boleh tak kabur kalau kayak gitu. Iya, itu tadi pesan-pesan Mas Elit untuk rekan-rekan relawan Kota Surabaya. Jangan lelah untuk berbuat bagi sesama. Kita banyak yang membutuhkan, dan juga kita butuh untuk wadah aktualisasi diri, kita butuh wadah untuk dan di PMI kita tempat kita belajar, tempat kita menempa diri. Jangan semangat, jangan lelah untuk berbagi. Oke, mungkin rekan-rekan bisa melihat. Nah ini saya penasaran. Ini Mas Elit lagi memperbaiki apa ini? Ini ada Alkom, jadi salah satu alat penunjang kita di lapangan yang tadi sudah direview sama Mas Joshua ya. Alkomnya teman-teman ini milik pribadi. Kebetulan sedikit bisa lah, bukan ekspor enggak, sedikit bisa untuk ya kalau ada kerusakan kecil kita perbaiki lah. Ya, ini terkadang Daripada di PMI nganggur gitu ya, hibah kan nggak baik. Lebih baik kita punya kemampuan ya kita pakai lah. ini nilai plus dari Mas Elit di samping driver juga bisa memperbaiki Alkom. Jadi kalau kita kendala di Alkom ya, ada kendala kerusakan, mungkin rekan-rekan relawan yang lain terkadang juga Mas Elit bisa membantu memperbaiki ini. Mungkin rekan-rekan bisa melihat, mohon maaf Mas Elit. Nah ini lihat, Mas Elit juga agak cabi ya, agak cabi, tapi mobilitas di lapangan jangan diragukan. Jadi relawan PMI apapun, biarpun itu mohon maaf, terlalu kurus, terlalu gendut, terlalu gembuk, yang penting semangatnya Mas Elit ya, betul? Oh harus. Semangat harus itu. Semangat. Oke. Ya itu Mas Elit, nanti review ini kita akan berlanjut lagi. Oke, ini saya tidak akan memperkenalkan, silakan perkenalkan diri langsung aja. Ya,
Nama saya Gena Kasa, tapi biasa dipanggil Gena. Oke, panggil Gena. Dari mana Mas? Saya Dari tadi? dulu bukan. Bukan. Sebelumnya itu KSR Pertis, sekarang Nah. KSR Markas. Dulunya dari Perti perguruan tinggi, betul? Betul. Oke, perguruan tinggi sekarang transfer di Markas. Markas. Oke Mas Gena, mulai bergabung di PMI tahun berapa? Tahun 2017. 2017. Tujuannya ikut bergabung di PMI kenapa Mas? Dulu sih awalnya itu memang saya tertarik ke apa ya, suka kalau yang berhubungan dengan menolong orang, terus habis itu ada tantangannya itu saya suka tantangan. Oh, Gitu Mas lah. Gena. Ayo siapa yang mau menantang Mas Gena silakan. Bukan Mas Gena ditantang punya itu. tantangan. Bukan. Nanti tahu-tahu di jalan saya ditantang orang banyak nanti. Tantangan di kegiatan, betul. Betul. Oke, tantangan di kegiatan. kegiatan. Apakah Mas Gena bisa mengatasi tantangan tadi kalau memang ada tantangan di lapangan? Untuk pertama kali dulu nggak bisa, kesulitan. Kesulitan. Tetap kesulitan. Cuman karena apa ya? Jam terbang. sering ada dapat pengalaman, itu akhirnya lama-kelamaan juga bisa mengatasi tantangan itu tadi. Berarti intinya kalau kita mau belajar bisa mengalahkan tantangan tadi ya. Betul. Oke. Nah, sebentar ini ada panggilan. Masuk, terima posko Ya mungkin PMI. rekan-rekan bisa melihat ini kegiatan kita. Ini real ya, ini bukan buatan ya. Di rumput Mas Eli, di rumput yang dari arah Mel menuju rumput Jaya. Dekatnya rumput Mas Jaya, mungkin bisa dibantu Mas Eli. Monitor monitor, sebagai sebagai lokasi. Nah, itu kebetulan pada pokoknya. Langsung luncur satu unit ambulan mohon maaf. Nah, ini rekan-rekan bisa melihat. Makasih Pak Fadi. Ini langsung memakai APD. Posimor, monitor Posimor. Ini loh, sini loh, Sa. Yaitu. 5 Timur. Apa? Bisa geser ke TKP 33 dulu, Posimor. 86. Pakai dalam ambulan aja enggak apa-apa, 8. biar cepat. Nah, ini langsung rekan-rekan memakai APD langsung di dalam unit ambulan. Ini bukan skenario ya, bukan rekayasa, ini real. Ini real, rekan-rekan. Ini real. Nah, Mas Elit nanti juga akan memakai APD, tapi dalam rekan-rekan nanti melakukan penanganan, Mas Elit langsung juga memakai APD dalam unit. Kebetulan sekali ini mereview unit, langsung ada panggilan. Hati-hati. Nah, seperti ini sehari-hari, jadi kita masih ada sisa satu unit. Nanti kalau kita antisipasi panggilan lagi, ya kebetulan sini juga ada satu personil yang istirahat dan satu personil yang tadi juga masih keluar. Oke, mungkin sementara itu. Oke, mungkin sementara itu review tadi, dan alhamdulillah rekan-rekan juga tahu tadi ini bukan simulasi tadi, yang di frame terakhir memang ada panggilan kecelakaan di daerah Rongkut, kita ada panggilan dari command center. Jadi terkadang kita pemakaian APD juga di dalam ambulan karena sifatnya kita evakuasi bukan jenazah, karena sifatnya urgent yang kita butuhkan kecepatan. Jadi pemakaian APD bisa dilakukan di dalam unit, tapi tetap rekan-rekan safety pemakaian APD di dalam unit, karena tadi sudah di dalam toolbox tadi juga sudah disiapkan alat-alat yang lain. Tadi melihat juga drivernya tidak memakai APD, tapi nanti di lokasi pada saat rekan-rekan yang lain melakukan penanganan, driver tinggal memakai APD aja di dalam. Mungkin itu review dari saya sendiri, responder ambulan Surabaya, karena kemarin banyak permintaan yang ingin mereview. Mungkin terlepas dari kekurangan dari PMI, saya sendiri saya juga mohon maaf. Satu pesan untuk rekan-rekan relawan PMI Kota Surabaya atau PMI yang lain, tetap semangat aja, jangan melihat yang kita bantu itu siapa, anggap yang tertimpa musibah itu anggap keluarga kita sendiri. Nanti akan ada apa ya, rasa empati kita. Jadi apapun yang terjadi di lapangan jangan suka mengeluh,
Jangan suka mengeluh. Itu kunci utamanya. Capek, tetap capek. Manusia punya rasa capek, tapi tetap semangat aja dalam kegiatan. Sehat-sehat selalu untuk semuanya. Hati-hati juga untuk masyarakat Kota Surabaya dan lainnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.